Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, balik lagi di channel saya. Buat kalian yang lagi lihat video ini, semoga lagi sehat-sehat, dan yang sakit semoga diangkat sakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Oke, kali ini saya mulai ngerekam dari alun-alun Tretes ya. Karena jalur Cangar itu dimulai dari setelah belok kiri, setelah bundaran Tretes ini itu ada pelangnya untuk belok ke kiri di area Cangar. Sedikit cerita teman-teman, dari dulu saya dengan istri dari semenjak pacaran memang kita itu sering banget ya, hampir tiap minggu itu kita selalu ke area Batu Malang untuk refreshing, untuk cari hiburan, biasanya ke Theme Park atau ke tempat-tempat wisata yang memang banyak di area Batu Malang. Tapi kita nggak pernah lewat sini karena berbagai macam pertimbangan juga, karena belum tahu juga seperti apa sih Cangar itu. Jadi waktu pertama kali kita lewat sini benar-benar impresif banget lah, dengan view-nya seperti apa, kemudian hawanya seperti apa. Itu makanya saya pengen banget ngerekam video, cuman kita nggak tahu nih gimana sih cara ngerekamnya, karena saya pengen untuk lewat jalur Cangar ini memang kita belum pernah ya dari dulu. Jadi kita pertama kali lewat sini dulu itu adalah waktu kita nggak ngerti mau kemana, pengen ke Batu juga udah kesorean, kemudian kita mikir cobalah lewat jalur Cangar. Karena dari dulu kenapa kita nggak lewat sini, karena selalu kata-kata dari teman-teman yang udah pernah lewat sini, jalurnya ekstrim, kemudian penerangannya kurang, kemudian ada kawanan monyet yang sering melintas di area Cangar. Nah itulah yang membuat kita jadi was-was ya untuk lewat sini. Apalagi saya juga bawa anak istri, kemudian sering juga terjadi remblong, terutama motor metik ya. Nggak cuma motor, mobil juga banyak yang blong di sini. Nah karena kita nggak ngerti mau kemana waktu itu, jadi kita sore lewat sini. Nah setelah sekali kita lewat jalur Cangar ini, kita ngerasa sangat-sangat lebih cepat ya kalau lewat sini teman-teman. Itu bisa memangkas waktu hingga 1 jam dibandingkan kalau dari Surabaya ke Batu via jalur Ahmad Yani, kemudian jalur utama ya. Tapi kalau untuk yang Cangar ini kita memotong, jadi kita lewat di tengah bukit atau gunung ya. Setelah itu kita jatuh cinta dengan jalur ini. Jadi itu ceritanya teman-teman, kenapa kita sering banget lewat sini, seneng banget, kadang sampai kangen. Kalau kita mungkin kadang 1 bulan itu ada terlewat lah untuk jalan-jalan ke sini tuh, kita kadang sampai kangen gitu untuk lewat sini. Nah ini belokannya ekstrim teman-teman, yang sering saya bilang. Di sebelah kiri kalau kita lihat tadi itu ada samsak kayak buat apa ya, sekam padi. Nah itu untuk jalur penyelamatan. Nah ini sebenarnya jalur ini setelah belok kanan ini jalurnya curam banget teman-teman. Kalau di video ini memang nggak seberapa kelihatan ya, karena mungkin faktor dari pengambilan videonya ini, tapi sebenarnya sangat-sangat curam ya. Itu kalau dilihat dari by speedometer itu larinya cuma 40 km. Ini udah paling kenceng teman-teman kalau di sini. Ini saya juga nggak bisa gas mentok karena TPS saya lagi error. Memang udah waktunya ganti ya, udah 10 tahun. Jadi dia kalau di gas mentok, kalau misalkan gasnya biasanya 100% ya cara mutarnya, itu saya cuman muter sekitar 80%, nggak sampai 100%. Karena kalau dimentokin dia langsung turun, karena udah error ya teman-teman. Jadi ini saya cuman gas, nggak sampai mentok. Udah beberapa bulan sih saya melakukan ini, cuman memang belum ada dana buat ganti. Nanti rencana juga mau dibongkar dulu, siapa tahu bisa ya.
Nah, ini jalurnya enak banget teman-teman. Nanti kalau kita udah masuk ke kawasan gunung itu sejuk. Kalau kita lagi musim hujan bahkan kabut sering turun ya. Jadi itu menambah kenikmatan untuk jalur ini ya. Kalau lewat sini itu kan kita bisa, selain kita sampai lebih cepat di arah Batu, itu kita bisa menikmati view-nya dan juga hawa dinginnya ya teman-teman. Nah itulah yang buat kita sering banget untuk lewat sini dibandingkan lewat luar. Jadi udah mulai males dah lewat luar ya. Selain kalau di luar lewat jalan biasa itu saya biasanya kecepatan sampai 90 sampai 100 km ya. Itu gas sudah mentok tapi nyampe nya juga masih lebih cepatan lewat sini. Padahal di sini lebih nyantai. Nah itulah lebih nyamannya lewat sini teman-teman. Ini masih nanjak ya teman-teman. Dari yang belokan tadi itu ini masih nanjak ya. Nah kalau untuk yang nggak boncengan kayak tadi tuh yang pakai NMAX itu bisa kenceng ya karena nggak boncengan. Mungkin saya kalau nggak boncengan bisa sampai 60 km per jam ya. Tapi ini karena boncengan. Nah biasanya memang dari sini udah mulai ngeden ya. Ini RPM-nya udah agak turun di 30 km per jam. Dan ini masih nanjak ya, masih terus nanjak. Buat nyalip truk aja susah sekali karena ini kemiringannya sangat-sangat ekstrim ya teman-teman. Nah, ini udah mulai agak ngeden, apalagi kalau ada truk di depan seperti ini, sangat bahaya. Biasanya kalau dia nggak kuat dia akan mundur ya. Sebenarnya jarang juga untuk truk lewat sini ya, kecuali yang memang mereka udah biasa dan sering lewat sini. Mobil pribadi pun kalau nggak biasa lewat sini itu mereka juga akan was-was juga ya. Banyak sekali yang belum juga karena dia nggak kenal dengan medannya, dimana waktunya untuk berhenti, dimana waktunya untuk main rem. Jadi kalau nggak kenal jalur memang agak bahaya di sini. Dan ini sekitar jam 4 sore ya teman-teman. Saya baru mulai dari rumah itu sekitar jam 3 lebih. Jadi baru sampai alun-alun bundaran tadi itu sekitar jam 4-an. Karena nyantai juga. Nah, karena rencana juga mau nginep di Batu karena besoknya juga mau jalan-jalan. Jadi memang kita berangkatnya agak sore biar nggak panas ya, karena suhu hari ini sangat-sangat panas di Surabaya. Ini kita udah mulai nggak nanjak ya, udah nggak terlalu nanjak, udah selesai. Jadi udah ada landai, kemudian nanjak lagi, landai lagi, nanjak lagi, nggak kayak yang tadi. Jadi full dari bawah ke atas itu nanjak terus. Jadi untuk yang di sini motor juga masih bisa dikasih space atau nafas untuk ancang-ancang waktu menanjak ya. Jadi memang yang ekstrim di bagian yang tadi. Nah ini kalau kita lihat di kanan kiri, ini biasanya kalau hari Minggu atau San Mori itu rame banget teman-teman. Di sini banyak warung kopi ya. Nah setelah melewati tikungan ini udah mulai masuk ke kawasan hutan lindung ya. Di sini mulai naik lagi, mulai nanjak, kemudian belok, cukup curam juga untuk belokannya. Tapi ini jalurnya enak banget teman-teman. Buat aspalnya juga udah bagus. Intinya mungkin ada bolong-bolong sedikit-sedikit ya. Tapi untuk kawasan hutan seperti ini, saya rasa ini udah sangat layak banget lah ya. Udah sangat bagus. Ini adalah gapura pertama untuk kita masuk di area hutan. Dan mulai sini untuk penerangannya kalau di malam hari itu minim ya teman-teman.
Tapi saya pernah pulang dari alun-alun Batu lewat sini sekitar jam 7 malam. Alhamdulillah aman juga sih. Untuk rawan begal kayaknya nggak ada di sini. Jadi buat kalian-kalian yang pengen lewat sini juga aman-aman aja meskipun malam. Banyak juga kok cewek yang sendirian atau cewek boncengan berdua lewat sini. Dan ini hawanya sejuk banget teman-teman. Kalau saya ngerasa ini tuh daerah puncak Bogor untuk orang-orang Jakarta seperti itu. Tapi kalau ini kita di Surabaya itu dataran tingginya ya lewat sini, Batu, Malang. Ini udah masuk kawasan hutan ya. Benar-benar memanjakan mata kalau kita lewat sini, dan juga bisa sebagai apa ya, pencuci pernafasan kita ya, terutama paru-paru, untuk bisa mendapatkan oksigen murni di area ini, karena udaranya benar-benar segar banget teman-teman. Tetap waspada ya, karena banyak sekali tikungan tajam. Nah seperti ini. Nikmat banget. Buat teman-teman nih yang biasa lewat jalur Cangar di sini, mungkin kalian punya kenangan dengan mantan, bisa komen di bawah. Ini belokan tajam. Nah di sini sebelah kanan biasanya untuk area foto-foto ya, karena di situ kalau lagi kabut lagi turun itu seperti lautan awan ya, kayak kalau kita lagi di Bromo. Nikmat banget jalan ini. Biasanya kalau hari Minggu memang rame ya buat anak-anak San Mori, untuk hanya yang sekedar ngopi atau memang sekedar lewat jalan-jalan dari arah Mojokerto ke Malang ya. Biasanya memang nanti titik pemberhentian terakhir itu di alun-alun Batu. Itu banyak banget plat L, plat W, plat S. Jadi titik pertemuan terakhirnya itu di Batu Malang ya. Nah ini mulai nanjak lagi. Nah di sini jalurnya mulai menyempit ya teman-teman. Nah ini disebut dengan jalur roller coaster, karena dia langsung turun curam, kemudian setelah itu langsung naik lagi. Ini kalau kita lihat nih ada lekukan ya seperti itu. Ini jalannya menurun ya teman-teman. Nah setelah turun ini langsung naik lagi, jadi benar-benar kayak roller coaster. Dan ini hanya cukup untuk satu mobil. Itu sebabnya ada penjaga ya, jadi memang untuk mobil biasanya gantian, tapi kalau untuk motor bisa. Nah ini kalau dilihat banyak mobil pribadi ya, karena biasanya jarang sekali mobil pribadi lewat sini. Ini mungkin kayaknya lagi hari libur juga teman-teman, jadi lumayan banyak kendaraan yang lewat sini dari tadi kalau kita lihat di videonya. Sebenarnya untuk hari-hari biasa, saya kan biasanya antara hari Senin sampai hari Jumat ya. Di antara hari itu biasanya saya lewat sini itu sepi banget ya, jadi bisa lebih menikmati juga. Viewnya bikin kangen. Oh iya, buat teman-teman yang punya kenangan, yang tadi sempat saya bilang, mungkin kalau kalian punya kenangan dengan mantan atau dengan siapalah, bisa komen di bawah, bisa cerita pengalaman kalian gimana sih buat kalian-kalian yang pernah lewat jalur Cangar ini, biar kita saling berbagi cerita juga ya. Mungkin ada hal-hal yang unik saat kalian lewat sini, atau lucu, atau bahkan menyeramkan. Jadi kita bisa sharing-sharing cerita ya teman-teman. Nah di sini emang
sedikit agak gelap karena pohonnya udah mulai tinggi-tinggi ya untuk yang di tengah sini. Jadi untuk cahaya masuk itu sudah agak berkurang. Enak banget buat kalian yang pertama kali lewat sini, pasti akan kecanduan. Tapi nggak ngerti lagi ya, banyak juga teman saya, teman istri saya, kita pernah nih, ayo kita ke Batu lewat sini, kita lewat sini ada mungkin 3 motor kali ya, 3-4 motor. Setelah itu mereka ampun udah nggak mau lagi lewat sini, katanya terlalu ekstrim, ada yang takut, ada yang motornya ngeden buat naik. Ya memang buat kalian yang nggak biasa pasti awalnya seperti itu sih. Tapi saya pertama kali lewat sini bukan pakai motor Matic ya, soalnya itu pakai motor Revo. Itu di tengah-tengah udah langsung mati mendadak karena nggak kuat. Nah ini ada perbaikan jalan di tengah hutan seperti ini, masih ada perbaikan jalan, menurut saya udah bagus banget sih. Ini pemimpinnya, pemprovnya atau orang-orang yang terlibat ini benar-benar apresiasi lah buat mereka, masih memikirkan jalan padahal di tengah hutan seperti ini, tapi masih ada dana untuk perbaikannya. Dan semoga ini terus menjadi lebih baik untuk area ini. Nah di sini kalau lagi San Mori itu banyak banget anak-anak yang berhenti di sini ya, karena ini kawasan kalau lagi musim hujan itu kabut sering sekali turun di sini, dan itu untuk ambil foto atau video sangat bagus sekali teman-teman di sini. Saya pernah lewat sini waktu hujan, itu vibe-nya udah nggak bisa tergantikan lah rasanya. Jadi kita itu sambil motoran, sambil helm ditutup pakai Mika helm itu, sambil ada lihat tetesan hujan di kaca, itu rasanya nikmat banget. Udaranya dingin, kita pakai jas hujan, itu rasanya benar-benar nikmat teman-teman. Apalagi kalau kalian lewat sini dengan orang yang tersayang ya, mungkin dengan pacar, dengan istri, dengan keluarga, akan lebih menikmati ya. Kan di sini juga banyak sekali untuk tempat wisata, untuk ada banyak sekali spot foto. Sebenarnya ada air terjun juga, ada pemandian air panas juga. Jadi buat kalian yang lewat sini tapi nggak pengen ke Batu, itu banyak sekali di kanan kiri itu alternatif untuk tempat wisata juga ya. Ini mulai naik lagi, jadi motor juga agak ngeden. Apalagi kalau udah TPS error seperti ini, itu rasanya nggak nyaman, kayak kurang aja buat ngegas mentok, itu rasanya gatel aja tuh. Honda untuk TPS-nya sering sekali ya mengalami kendala. Beda dengan Yamaha yang udah menganut sistem magnetik untuk sensor TPS-nya. Ini udah mulai nanjak lagi. Ini udaranya dingin banget, cuman memang nggak kelihatannya di kamera. Mungkin nanti kalau udah musim hujan, kemudian pas lewat sini, semoga bisa ngerekam lagi untuk waktu kabut lagi turun, lagi hujan deras ya, semoga ada waktu lah untuk bisa ngerekam. Ini ada perbaikan lagi, jadi di sini ada banyak lubang-lubang kecil yang nggak terlalu membahayakan itu. Jalurnya juga cukup. Nah ini kita udah sampai di jembatan kembar ya. Ini tempat spot foto atau tempat berkumpul buat anak-anak San Mori. Itu karena di area kanan kirinya itu ada air terjun, dan juga langsung full di sebelah kanannya itu kawasan ini ya, kayak lembah gitu ya, jadi kelihatan banget bukit perbukitan. Setelah ini langsung belok kanan, kemudian ini nanjak lagi ya teman-teman.
larinya juga cuman 30 km per jam kalau dilihat dari speedo. Semoga juga kalian yang lihat video ini juga menikmati ya teman-teman, karena mungkin karena kameranya juga masih burik ya. Jangan lupa buat teman-teman yang lihat video ini, jangan lupa subscribe, bantu subscribe untuk 1000 subscriber pertama, kemudian juga bantu like, komen biar bisa ngeramein video ini ya. Nah ini di tengah-tengah ada kayak Pujasera ya di sebelah kanan, tapi saya nggak pernah berhenti di situ. Nah ini sebelah kiri adalah pemandian air panas Cangar. Kawasannya luas sekali buat kalian yang pengen berendam. Cuman sekarang tutupnya jam 4 ya, kalau dulu sekitar jam 5 sampai jam 6. Jadi terakhir saya masuk situ itu karena baru nyampe setengah 4, ternyata tutupnya jam 4, itu cuma setengah jam. Habis itu pulang. Nah ini kita naik lagi, kemudian belok kan cukup curam di sini ya, cukup tajam juga karena langsung naik. Nah ini adalah ujung dari hutan lindung ya. Ini ada gapura, ini berarti kita udah ngelewatin hutan lindung. Setelah ini kita ngelewatin perkampungan yang ada di tengah perbukitan daerah Cangar seperti itu. Ini jalannya naik, mulai berkelok-kelok lagi. Di sini juga banyak teman-teman kafe yang bagus untuk spot foto-foto. Mungkin kalian buat yang pengen nyantai atau yang pengen enggak, atau yang lagi galau-galau juga nyaman juga di sini kafenya. Nah ini nanjak, jalurnya juga nggak terlalu lebar juga di sini. Kita udah mulai masuk perbukitan, jadi di sini banyak sekali kayak kalau di Bali itu apa ya, sawah-sawah, teras sharing seperti itu teman-teman. Jadi ini pemandangannya cukup memanjakan mata. Cuman mungkin kalau dari videonya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Entah dari memang HP-nya yang terlalu burik ya, atau memang view-nya yang kurang lebar. Ini udah pakai wide angle ya. Nah ini naik lagi, sebelah kiri ini ada wisata petik apel, yang dulunya itu adalah pabrik gula, kemudian dibongkar. Ini pabrik gulanya luas banget teman-teman, cuman udah lama nggak kepake jadi terbengkalai juga. Karena untuk infonya memang banyak sekali pegawai yang di situ, banyak sekali yang kesurupan, atau mungkin juga memang udah waktunya udah tutup juga ya. Biasanya mungkin pindah area pabriknya, jadi udah lama terbengkalai. Kalau di sebelah kanan itu banyak sekali bangunan yang sama tapi udah nggak ada atapnya. Dan di sebelah kiri ini dingin banget teman-teman, apalagi saya nggak pernah pakai sarung tangannya kalau keluar kota ini. Nah ini di sebelah kiri itu view-nya bagus banget, gunung, kabut, kemudian pemandangannya yang hijau. Ini adalah view the best sih menurut saya untuk di area Cangar. Itu juga banyak sekali warung kopi. Biasanya saya kalau capek ya berhenti di tengah situ. Nah ini kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah perkebunan, teras sharing. Kalau lagi panen hijau semuanya, pemandangannya atau view-nya itu bagus banget. Ini udah mulai masuk ke kawasan perkampungan ya teman-teman. Tapi ini posisinya masih di atas ya, masih di tengah-tengah bukit. Nah ini kalau kita belok kiri itu adalah Bukit Brekseng, biasanya tempat untuk ngopi-ngopi santai. Pemandangannya bagus banget di arah situ. Saya udah 2 kali ke situ. Nah ini udah mulai masuk perkampungan. View
seperti inilah yang bikin kangen. Kalau kita biasanya seminggu sekali, kemudian kadang 2 minggu nggak kesini, itu rasanya kangen banget teman-teman buat lewat sini. Ini juga banyak penjual-penjual oleh-oleh ya, buat teman-teman yang pengen bawa oleh-oleh atau sekedar beli buat dimakan di jalan. Kemudian buat teman-teman yang bensin yang ngepres, di sini juga banyak pom mini, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Nah ini kita jalannya udah mulai menurun ya, jadi kita udah ngelewatin pucuknya, sekarang kita tinggal jalannya menurun. Kayaknya ini full sampai ke Selekta, daerah Selekta, kemudian ke alun-alun itu udah mulai turun terus ya jalannya, udah nggak ada yang nanjak lagi. Seingat saya udah mulai dingin lagi di tengah-tengah ini. Ini musim kemarau ya teman-teman, apalagi kalau pas musim hujan itu dinginnya sampai bikin tangan ini rasanya kayak mati rasa ya. Nah sebelah kiri kita ini adalah pos pendakian, tapi sekarang lagi ditutup karena banyak sekali kebakaran hutan dan juga angin puting beliung. Kalau orang sini bilangnya adalah angin lesos ya, jadi angin yang kenceng banget berdebu. Itulah kenapa jalur pendakian ditutup. Ini udah mulai masuk perkampungan, dan banyak sekali buat temen-temen orang-orang yang di sini tuh banyak kan motornya itu Revo yang udah trondolan itu, biasanya buat ngangkut-ngangkut rumput buat pakan. Itu motornya yang saya lihat kayak motor GL Pro, Revo, kemudian Kawasaki, motor-motor trail jadul. Kayaknya untuk motor-motor yang baru-baru malah jarang di sini. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan ya, motor-motor zaman dulu itu jauh lebih kuat dibandingkan motor-motor zaman sekarang. Dan nggak bisa diragukan lagi lah kalau untuk motor-motor zaman dulu itu durabilitasnya jauh lebih baik ya. Makanya untuk motor-motor sekarang, kalau di video-video saya yang lain itu saya selalu menyarankan untuk bisa menservis sendiri di rumah, adalah agar kita bisa memperpanjang durabilitas part-part yang ada di motor kita ya teman-teman. Jadi semakin sering kita servis akan semakin baik juga untuk performa motor kita ya teman-teman. Nah ini agak nanjak dikit. Di sini banyak sekali masjid bagus-bagus ya, pondok-pondok pesantren juga bagus di sini. Nggak kebayang ya gimana nyamannya kalau kita mondok di area yang seperti ini. Vibes-nya dingin, kemudian mungkin jadi suasananya juga jadi lebih nyaman di pondokan. Dan ini pondokannya besar-besar banget teman-teman di sini. Mulai agak ramai di sini jalannya karena memang udah mulai masuk perkampungan dan jalannya juga udah mulai menurun. Nah itu kalau nih di sebelah kanan kita ini view-nya bagus banget teman-teman. Cuman memang ya kameranya burik ya. Nantilah semoga kalau subscribernya udah bertambah banyak bisa upgrade kamera, insya Allah. Doain dukungan kalian juga teman-teman yang udah setia nonton video saya, yang udah terima kasih juga buat yang udah subscribe. Yang belum mohon bantuannya untuk bantu subscribe channel ini. Ini udah mulai menurun lagi. Biasanya di sini sering pameran kayak ada festival desa. Sering sekali bazar di sini. Dan itu acaranya rame banget, seru banget teman-teman.
Jadi kayak acara orang-orang desa yang berkumpul bareng itu. Cuman untuk jadwalnya saya kurang tahu ya. Cuman pas waktu lewat, jadi ada bazar panjang banget di sini. Banyak sekali arak-arakan juga. Jadi di video ini saya pengen berbagi nih view-nya Cangar itu seperti apa sih ini. Semoga teman-teman juga yang rumahnya dekat-dekat daerah sini bisa mencoba, yang belum pernah bisa coba untuk lewat, biar sama-sama ketagihan juga lewat sini. Ini udah mulai menurun lagi. Nah, kalau kita lihat ya, bisa bawa rumput sebanyak itu. Motornya cuman Revo Koperasi. Nah, ini udah mulai berkelok-kelok teman-teman. Biasanya saya akan berhenti di bakso urat ya, deket sini. Ini viewnya bagus banget nih daerah sini. Sebelah kanan viewnya perbukitan hijau berkabut juga. Biasanya saya akan berhenti ya. Ini ada bakso yang memang udah jadi tempat pemberhentian kita setiap kali lewat sini. Selain juga untuk mendinginkan mesin, juga untuk mengisi perut yang udah mulai lapar, biar konsentrasinya juga nggak buyar lah. Biasanya kalau udah capek itu konsentrasinya udah mulai menurun. Sambil bisa menikmatin pemandangan di area sini ya teman-teman. Viewnya udah bagus banget di area sini. Jadi tempat makannya juga enak, murah, dan juga viewnya bagus. Itu adalah jadi nilai tambah buat kita. Itu selalu, makanya kalau kita lewat sini mesti mampir di warung ini ya teman-teman. Ini jalannya masih berbelok-belok. Nah, kita udah sampai, kita berhenti dulu untuk istirahat, baik mesin motor dan juga badan. Nah, ini tempatnya nyaman banget teman-teman. Oke, kita berhenti dulu. Rasanya udah mulai kaku semua. Kita pesen makan dulu. Nah, ini viewnya ya teman-teman. Saya coba liatin viewnya. Nah, ini nikmat banget sambil makan yang anget-anget, sambil lihat viewnya. Tuh lihat pemandangannya. Kalau lagi kabut makin lebih bagus lagi teman-teman. Ya, kita isi perut dulu sambil santai-santai. Di sini baksonya rekomen banget ya. Pas di tikungan, tulisannya juga besar, bakso urat, dan ada gazebo seperti ini. Jadi nggak sempit-sempitan ya. Makan dulu, isi perut. Teman-teman jangan ngiler ya. Ini saya dari pagi belum makan. Ini nikmat banget. Enak iki lho, HP-nya siapa? HP-nya. Stop di mana? Ayo, stop. Iya.
Ini banyak turis ya. Kayaknya ini turis dari Singapura atau Malaysia. Karena bahasanya bahasa Melayu. Nah, ini memang jadi tempat peristirahatan buat orang-orang yang lewat di Jalur Cangar. Buat foto-foto. Nah, itu di situ ya. Itu mereka ke situ tuh karena view-nya bagus banget di belakang. Langsung perbukitan. Tapi disarankan untuk hati-hati ya, karena ini di tikungan yang cukup berbahaya juga teman-teman. Jadi memang kita udah membiasakan untuk quality time untuk keluarga seminggu sekali, biar rumah tangganya makin harmonis, makin mesra juga. Jadi kedekatan dengan anak juga akan lebih bagus. Jadi kita melakukan ini adalah untuk memori untuk anak kita ya. Jadi nanti saat mereka udah dewasa, mereka akan ada cerita kalau mereka biasanya seperti ini dengan ayah ibunya. Nah, itulah yang ingin saya tanamkan ke anak saya. Kenapa saya sering sekali mengajak anak saya untuk jalan-jalan seperti itu. Nah, ini ada dari BPBD ya, atau Basarnas juga, untuk menanggulangi kebakaran hutan yang seperti saya jelaskan tadi, dan juga angin topan atau angin lesus. Nah, ini udah selesai, kita mulai berangkat lagi ya. Udah istirahat, udah kenyang, tinggal kita lanjutkan perjalanan menuju ke alun-alun Batu. Nah, masalahnya di sini anak saya minta duduk di depan, itu sebabnya saya nggak bisa merekam jadinya. Karena infonya saya pakai chest strap ya, yang ada di dada. Ini agak merepotkan kalau udah kayak gini. Kita mulai jalan lagi. Kalau untuk dari sini ke alun-alun Batu itu sekitar 20 menit lah, nggak sampai kayaknya. Tergantung kitanya juga ya. Kalau agak cepat biasanya 20 menit udah nyampe. Nah, ini saya pindahin dulu anak saya ke belakang biar bisa ngerekam. Ini jalannya udah mulai menurun dan berkelok-kelok ya. Di sini lebih landai ya teman-teman. Jadi untuk area atau lintasan kalau kita lewat Cangar, kalau dari area Batu itu untuk tanjakannya nggak seberapa ekstrim ya. Untuk dari area Batu ke Mojokerto, sedangkan yang ekstrim itu adalah dari Mojokerto ke area Batunya. Jadi kalau yang di sini itu dia lebih banyak kelokannya, lebih jauh, karena untuk agar bisa membuat jalurnya jadi lebih landai ya. Jangan kalau dari waktu pertama kita naik tadi itu jalurnya lebih curam karena memang mungkin nggak ada space untuk membuat kelokan alur atau jalannya ya. Nah, di sini view-nya mulai perkebunan apel, stroberi, dan juga banyak sekali perkebunan sayuran kalau udah di daerah sini, karena memang ini udah deket daerah Selekta yang terkenal dengan bunga-bunganya yang berwarna-warni. Semoga teman-teman bisa nikmatin apa yang ada di video ya.
Jadi saya sebenarnya udah lama banget pengen berbagi untuk video ini. Semoga sedikit banyaknya bisa sekedar apa ya, cuci mata mungkin. Siapa tahu nanti kalau ada waktu bisa lewat sini, bisa lewat sini juga. Paling nggak tahu seperti apa sih jalan atau jalur untuk ke Batu via Cangar seperti itu. Dan di sini juga untuk belokannya juga lumayan juga, agak curam juga untuk satu belokan ini. Oke, untuk di sini saya rasa udah cukup ya. Jadi saya rekam kalau udah dekat di alun-alun Batu. Nah, ini kita udah mau sampai di alun-alun Batu. Itu ada pelangnya. Untuk alun-alun Batu kita ambil ke arah kiri karena ini satu jalur. Jadi kita agak memutar sedikit. Di sini juga banyak sekali hotel-hotel ya teman-teman. Sekitar 200 sampai 300 ribu di sini. Udah lumayan bagus. Dekat banget dengan alun-alun. Kalau kalian mau nginep di sini bisa jalan ke area alun-alun. Tapi kalau saya karena biasa pakai motor ya, saya biasanya nginepnya di daerah dekat-dekat Jatim Park situ. Ini tinggal kita belok. Di depan itu udah alun-alun Batu. Agak padat ya di sini karena ada perbaikan jalan. Aduh, sedikit bersabar. Ini udah agak maghrib kayaknya. Ini udah sekitar jam 5 lebih, setengah 6-an. Jadi kita mau istirahat dulu di alun-alun Batu. Nah, ini sebelah kanan kita ini udah alun-alun Batu teman-teman. Kita mau berhenti dulu di sini. Kita ambil parkiran yang di sebelah barat. Jadi kita agak muter dulu. Ini sedikit video waktu kita di alun-alun. Ini nyaman banget suasananya di sini, apalagi kalau kalian yang hari raya kedua, karena kita nggak punya desa ya, kita nggak pernah mudik. Jadi biasanya kita kesini tuh rame banget. Oke, setelah itu dari alun-alun kita lanjutin perjalanan mau ke area penginapan atau hotel. Ini Jatim Park 2 ya, seperti Jatim Park 2 dan Jatim Park 1 itu jadi satu area. Sedangkan untuk Jatim Park 3 agak jauh dari sini, sekitar mungkin 15 menit ya. Karena areanya juga lebih luas dan ada di dekat jalan raya. Ini kita mau beli cemilan dan juga minum nanti untuk di hotel biar nggak bolak-balik juga. Nah, ini udah sampai teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin perjalanan hari ini. Ini udah dikunci, helm udah dikunci. Tinggal pencet alarm biar istirahatnya bisa lebih tenang. Oke, ini kita mau istirahat dulu. Kita mau cek untuk penguncinya. Terima kasih buat kalian semua. See you di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.